berubah di tengah hari macam berang-berang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Lo Series. Hari ini kembali lagi kita di bulan puasa dan sebelumnya video kita rusak. Ya, sebelumnya kita sudah syuting beberapa hari yang lalu dan sudah naik ternyata tanpa konfirmasi main naik. Ya akhirnya saya take down lagi karena audionya korup dan dia merasa dan itu Ini kasus baru yang baru saya temui guru. sakit hati ya. Spektrumnya hilang. Iyalah, spektrumnya hilang karena kau seingat aku tuh kau tuh lasak kemarin duduk akhirnya mengganggu aliran kabel mungkin. Lucunya, ini audionya ada nih, Nah, tadi kan? iya. Tapi spektrumnya hilang. Itu jadi ilmu untuk Jadi kita. tiba-tiba nih suara kita masuk, tiba-tiba seharusnya frekuensi suara kan ada. Karena spektrumnya hilang juga suara kita. Ilmu baru. Ya, Itu belum bisa kita pecahkan. Itu ada kesalahan teknis mungkin di sini kah atau di sini kah kita nggak tahu. Jadi Tapi itu ilmu baru, Bro. kita akan coba lagi. Terputus jalan. Kemudian Sanggau Kuburaya perbatasan itu Tayan itu kan banjir. Belum lagi yang di jauh. Justru sebenarnya harus disoroti berita itu, Berita Guru. lagi itu. Karena itu pasti. Bencana alam, bencana itu yang belum. Karena itu pasti. Kan itu. Kalau kita ngomongin Pertamina, ngomongin efisiensi, kan kita tak tahu benar tak. Karena tema ini kan kita bikin manas nengok baca berita, ya kan? Sebenarnya berita yang kita soroti itu mobil banjir, ya kan? Kasihan ada Itu rumah yang di Bekasi, yang di mana itu kan? kayaknya enggak Itu sampai tenggelam loh, tenggelam asli tenggelam rumah itu berapa ribu. Kayaknya yang banjir ini enggak hanya di Kalimantan, Bro. Di luarnya di Bekasi itu ada mobil sampai masuk parit terbawa arus. Iya, itu saking derasnya. Itu saking deras, Guru. Jadi banjir ini luar biasa nih. Ini kita enggak tahu kan ini peringatan yang keberapa diberikan sama kita manusia nih kan, berarti kan kayaknya kita harus segera sadar kayaknya secara manusia. Mungkin kita banyak masalah bulan puasa nih kan, banyak istighfar. Karena itu tadi, Guru. Kita tahu. Bulan puasa ini kan kita serba diuji, Guru. Diuji dengan berita yang bikin panas. Diuji dengan cuaca panas. Diuji pula dengan berita banjir. Agak sejuk lah kalau kebanjiran. Tapi kan yang di sana yang terkena panas juga kan. Mengevakuasi diri. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kita ngikutin berita itu, Pak, sikit-sikit Manas. sikit-sikit manas. Ada yang lebih panas lagi, Guru. Gitu. Kita masuk ke ranah pendidikan pun sampai bikin manas. Oh. Ya Allah. Jadi saya bingung, Guru. Saya ini sampai buka handphone, FYP-nya bikin manas semua, Guru. Kau nonton kadang gitu. Itu cuma ini manas. Internasional juga panas loh, Guru. Bagi internasional manas. Oh, yang Trump. Pemilihan Donald Trump. Trump sudah terpilih jadi presiden Amerika. Iya. Trump tidak mau menyumpel senjatanya ke Ukraina. Ukraina bersikeras untuk melawan Rusia. Rusia itu tidak minta banyak, Guru, sebenarnya. Rusia itu minta kau jangan ikut NATO. Ya itu. Kau tuh bagian dari aku, ceritanya. Tapi dia kan si Zelensky ngotot, ya kan? Zelensky itu merasa dia itu di backing sama NATO. Iya. Di situ ada negara-negara kuat. Dia tidak mau intervensi sama Rusia. Ya. Putin. Tidak mau dengar kata Putin. Udah Sebenarnya- kena hentam. Nah, sekarang Amerika kan selama ini kan bantu persenjataan Nah, Ukraina minta ada bukit besi kah? Besi. pokoknya itu ada sumber daya alam yang mau memang dikejar. Nah, itu barternya itu. Aku dengar gitu. Nah, sekarang Trump enggak mau lagi. Kau udah katanya udah banyak dah aku bantu. Sekarang kau bikin perjanjian ya sama Putin. Tak mau pula mahkamah berkelahi di Gedung Putih. Apa cok itu? Asli, Guru. Itu kan secara langsung itu. Ini, Media Guru, ngeliput tuh. kalau kita pikir, ini kan sebenarnya kesempatan yang bagus ketemu Amerika. Zelensky itu harus legowo lah. Iya. Zelensky itu sebenarnya ada cacatnya juga, Guru. Wah, ada ngomongnya nih. Dia tahu enggak, Guru? Zelensky berani melewatkan pemilu dia, Guru. Makanya Donald Trump berani bilang kau ini diktator. Iyalah. Karena ada pemilu kau harus perang gitu. Agar dia seakan-akan dia merasa bahwa kita kurang aman untuk menjalankan pemilu. Nah, iya. Itu salahnya di situ.
Tapi ya kalau aku tengok ya, Nah, Guru. Wah, ini suka nih berita konspirasi nih, Guru. ini konspirasi nih aku. Ya. Dia ini kan sesama pemimpin, Ya. ya, sesama pemimpin negara nih. Ya. Dia satu pemimpin USA, Iya. satu Ukraina, Ukraina. yang memang lagi perangnya sama Rusia berapa bulan nih kan? 3 tahun. Hah? 3 tahun. Udah 3 tahun ya? Sudah 3 Oh, tahun lama ya. mereka. Aku baru berapa bulan? Nggak terasa dah gitu, Guru. Oh ya lama lah berarti ya. Video kita di Ngopi Stories episode awal-awal kita pernah membahas Ukraina versus Rusia awal perang. Oh iya, lama Wah, sekali udah ya. lama. Nggak terasa ya. Dan boleh dicek. Aku pikir Nanti berapa, berapa bulan gitu. Oh, kita lama ngerasa ya? berapa bulan. Oke. Padahal kita pernah 3 tahun yang lalu bikin konten tentang Rusia nyerang Ukraina. Nah. Dan sekarang kita bahas lagi. Dan kau bisa bayangkan enggak ya? Nah, Seorang Trump nah, yang legend, ya, pro dan kontra. Zelensky seorang aktor komedi, oke. Di depan tuh ada banyak kamera, wartawan. Aku lihat karakter Zelensky itu, dia memerankan peran loh, peran dia sebagai aktor loh. Aku takutnya di belakang layar dia tuh bikin skenario tuh, ada sesuatu tuh. iya. Jadi agar seolah-olah Amerika nih pro Putin. Iya. Sedangkan di beberapa wilayah macam Timur Tengah, di Israel, kan Amerika kan dukung itu kan, dukungnya Israel kan. Ya, penyokong belakangnya. Sebagai penyokong Israel kan. Nah, Iya. sekarang nih, beritanya seperti itu ya. nah, sekarang ini Putin pula mungkin disokong sama Trump. Nah, ini kan aneh. Dengan gaya Zelensky yang begini kan. Dan saya Aku merasa cikgunya dia tuh ada WA nanti kita bikin skenario lah. kita tidak tahu Begini nih, modelnya Bro. ya. Aja. Konspirasi ini yang bikin ada juga konspirasi bahwa NATO ini pengen ngambil mencaplok wilayah ini untuk nyerang si Rusia. Cuman permasalahannya sampai sekarang Ukraina itu kan tidak diakui sebagai NATO, Guru. Sampai sekarang belum. Karena apa? Ada sebuah peraturan yang ada di NATO. Kalau ada satu negara NATO yang diserang, artinya dia menganggap perang satu negara NATO. Di negara NATO ada Turki, ya kan, dan sebagainya, dan kawan-kawan Inggris dan Prancis. Berarti mereka wajib untuk perang lawan Rusia. Iya. Makanya NATO juga itu ditahan juga sebenarnya. Jangan enggak semua negara menerima si Ukraina karena ketakutkan itu tadi. Negara-negara NATO termasuk Jepang kan di situ kan. Jepang NATO juga ya? Kalau salah kan. Kalau salah ya. Dianya kan memang siap akan membantu katanya. Ya. Sama negara NATO jika ada bermasalah siap membantu. Ya. Tapi kalau satu Amerika sudah bilang tidak, yang lain juga tidak mau. Yang terbaru ini. Saya lihat si memang Zelensky ini kayaknya ngemis-ngemis, Guru. Nah, karena dia merasa kan dia kan dia kan sudah diperingati sama Putin dulu. Kau jangan ikut NATO. Tapi Zelensky tetap gabung ke NATO. Kalau kau gabung ke NATO, aku serang kau nih. Iya. Akhirnya tetap dia menandatangani dan akhirnya diserang. Nah, kekuatan Putin ketika dia bergabung ke NATO, Ukraina itu akan menjadi sosok ancaman bagi Rusia. Iya benar. Nah, jadi pangkalan Militer NATO. untuk apa? Mau ngancam Rusia. Rusia merasa terancam. Sebelum aku diancam, aku ambil tindakan. Loh, Putin itu kan punya intelijen yang jago, Cik. Iya. Dan kebetulan hari ini dia ngomong seperti ini kan udah dapat informasi dari intelijennya. Gitu enggak Putin tahu. itu kan mantan anggota KGB, Guru. Dia intel juga dulu. Makanya dia udah banyak link-link untuk ngambil informasi luar tuh dia banyak tahu. Jadi informasi dunia hari ini yang lagi tren itu memang Trump sama Zelensky adu mulut. Nah, apakah itu memang sih banyak yang menyalahkan Zelensky ngapa seperti itu, ya. Gitu kan? Nah, jadi seandainya Zelensky seperti itu, aku takutnya gitu, Cing. Ada Ukraina kan negara yang tidak besar. Iya. Nah, kan
Trump ini kan negara yang kuat. Di belakang ini kan luar biasa. Tapi kok Zelensky berani seperti itu terhadap Trump gitu. Ada berita konspirasi juga nih Guru. Aku takutnya ada sesuatu. Donald Trump dengan Joe Biden tuh beda background. Tidak. Donald Trump ini kan pebisnis. Kalau situasi perang, memang bisnis Donald Trump juga terganggu. Sebenarnya tuh Amerika kalau kita telusuri beberapa berita, ekonomi Amerika juga goyang sebenarnya Guru. Dia juga punya hutang ke Cina tuh luar biasa. Maka tidak berani banyak bunyi. Mungkin Donald Trump ini kan mau memperbaiki ekonomi Amerika. Makanya Donald Trump juga menekan Zelensky. Aku ini udah ngasih kau senjata. Udah ngasih kau pasukan. Ya kan? Aku minta tolong kau bayar apa yang aku bantu kau. Guru pernah dengar enggak informasi itu? Iya. Baru-baru ini saya dengar informasi itu. Itu. Jadi Donald Trump menekan karena apa ya? Itu karena setelah dia berdebat sama Zelensky. Mungkin karena Donald Trump panas kan. Oke kalau gitu, aku udah bantu kau sekian, senjata sekian, pasukannya aku minta semua yang aku bantu kau bayar kembali kan. Jadi itu Donald Trump anggap utang si Ukraina sama Amerika. Tetap ada konsekuensinya ketika satu negara yang perang itu, ketika dia memberikan bantuan, tidak secara percuma, Cing. Tapi tanggapan dibayar next. Nah permasalahan tanggapan Zelensky beda. Karena dia menganggap itu adalah bantuan, harusnya itu adalah percuma. Wah, makanya panas tuh Guru. Zelensky lagi mengemis nih ceritanya. Ke Inggris, ke ini. Nggak mau anggota NATO bantu kalau satu negara NATO tidak menyetujui. Udah aturan main dia berarti. Berat Guru. Ini berapa? Berat Guru. Tapi itu salah satu berita yang bikin sejuk dari semua berita panas tadi. Wah, betul lah Guru. Itulah yang bikin sejuk ya kan. Dibanding ini kisah global nih, Cing. Ya, kalau seandainya Amerika kacau, ya, dolar turun kacau, yang dampaknya ke yang lain juga. Ya Guru. Seandainya ekonomi dunia kacau, kita juga kacau. Pasti. Indonesia nih Guru, untuk sementara ini banyak juga berita konspirasi juga. Ya iya. Ini udah mulai karena kan kemarin di Amerika sempat ada kekosongan pemerintahan, transisi ke Donald Trump. Guru masih kan ada berita mantan Menteri Pertahanan Rusia yang datang ke Indonesia baru-baru ini. Ketemu Pak Presiden. Itu adalah langkah awal di mana Rusia akan memberikan pengaruhnya ke Asia Tenggara. Gerbang pertama. Wah, ngeri tuh Guru. Ya. Ini udah lagi panas nih. Ya. Sebelumnya kan Rusia susah mau masuk ke tempat kita. Rusia memang lagi menjalin hubungan mengembangkan hubungan diplomatik dia ke negara-negara Asia. Nah, pintu masuknya lewat Indonesia kan. Ya. Indonesia ini negara yang berpengaruh di Asia Tenggara. Dan selain itu juga kita memang dari dulu Rusia menganggap kita ini kayak sekutunya. Iya. Dari zaman dulu. Dari zaman Soekarno. Cuman ada halangan nih, pembatas. Kita kan bukan negara kita ini bukan negara yang siap perang, Bah. Kita ini negara non blok. Iya. Kita bukan blok barat dan blok timur, tapi kita juga ditahan nih sama aturan internasional. Kita tak boleh beli senjata perang dari Rusia. Iya. Nah, karena ada kekosongan tadi. Wah. Rusia mulai nih masuk nih. Ada dengar isu juga pesawat Su-35 pesawat tempur. Wah, kan itu tidak boleh kan ditahan sama Amerika, kau tak boleh beli barang ini. Tapi kau boleh beli barang punya Rafale punya Prancis. Itu kan negara sokongannya Amerika dan NATO. Nah, baru-baru ini Guru. Kemungkinan mungkin tidak diberitakan secara terbuka, takut terganggu sama oknum lain. Su-35 bakalan masuk Indonesia Guru. Makin ngeri lah Guru. Ya, kalau masalah persenjataan di Asia Tenggara ini Indonesia yang paling bagus. Ya, paling bagus lah. Jadi negara dulu kan Indonesia kan ketika senjatanya dan militernya lemah, itu kan sering dikacangin sama militer Malaysia, terutama di perbatasan Balat. Ya. Natuna kan sering dikacangin kan. Nah, sejak adanya pemerintahan Jokowi ini kan diperkuatlah persenjataannya dan dipimpin oleh Menteri Pertahanan kemarin itu ya presidennya sekarang. Makin sekarang ini makin ngeri.
Asia Tenggara. Nah, menurut informasi ini apakah benar enggak? Katanya kan Indonesia kan mau swasembada pangan, menghentikan ekspor, Ya. mengutamakan di dalam negeri masalah beras. Dan itu bagus guru. Nah itu bagus, langkah awal yang bagus, dan gabah sekarang dibeli dengan harga tinggi, itu bagus untuk mensejahterakan petani. Dan itu salah satu masukan juga, biar sarjana pertanian bisa mengembangkan teknologinya di internal dulu. Kelemahan kita guru, kita ini banyak sarjana pertanian, tapi mereka tidak mau menjadi petani. Mindset mereka ini kan menjadi petani yang manual. Sebenarnya jurusan teknologi pertanian kan diminta untuk mengembangkan teknologi. Gini, Di Thailand, sarjana pertanian itu sangat-sangat didorong guru. Makanya teknologi pertanian di Thailand sangat bagus. Makanya ada durian Bangkok itu bagus. Itu teknologi semua guru. siapa yang harus menghargai? Itu yang diharapkan sama pemerintahan sekarang. Nah, sebenarnya kan mereka kan harus seperti itu. Nah, Negara kan harus memperhatikan hal kayak gitu. Bukan karena mau menguntungkan gila. Cing kalau cuman beras impor, gula impor, garam pun impor. Ya Allah mak, semuanya ada di kita nih. Kenapa impor? Nah, itu kan ada sesuatu. nah itu. Nah, itu kan kita tahu lah macam mana kisah itu kan. Nah, Iya. mudah-mudahan. Nah, sekarang kan yang katanya mulai kelimpungan ini kan beberapa ini kan terutama kan gas minyak sudah mulai tidak boleh diekspor. Udah mulai Singapura katanya ini kan isu ini semuanya aku lihat ini semuanya isu nih karena kan katanya Malaysia kekurangan beras karena Indonesia sudah tidak mengekspor beras lagi. Berarti Malaysia butuh pangan pasokan dari Indonesia. Apakah benar itu semua? Kita pun belum tahu. Saya rasa itu sedikit mendekati benar dulu. Kemarin saya kan ke Malaysia. Gimana tuh, Cing? Emang langka kah? Di Malaysia itu, khusus di daerah pesisir kayak Miri. Misalnya kita nih guru, saya berangkat ke Malaysia tuh bawa oleh-oleh, beli coklat, beli itu kan aman. Tapi kalau saya bawa beras dari Malaysia, tidak boleh dibawa ke Indonesia. Oh gitu. Itu peraturannya. Nah, tahu benar atau enggak tahu ini berita konspirasi mana, cuman kebetulan. Saya dapat info juga, ngapa beras Malaysia tidak boleh bawa ini? Apakah karena mungkin saya bawa satu atau apa? Cuma rata-rata saya dengar, biarpun cuman sekarung, itu tetap enggak boleh masuk. Berarti kan mereka untuk menjaga ketahanan pangan di negaranya. Dan di Malaysia itu tidak seperti kayak Indonesia, Cing. Warung bisa jual beras sembarangan. Dia harus ada rationnya, harus ada izinnya dari kerajaan. Karena itu melayani harkat hidup orang banyak, ngasih makan rakyatnya. Jadi toko-toko tertentu ya yang bisa menjual beras. Kalau kita kan semua toko pun bisa jual beras. Asal genah bisa silakan jualan beras, bisa jual beras. Nah, di Malaysia tidak bisa sembarangan itu. Nah, masih banyak sebenarnya guru topik berita obon warung kopi itu nih. Banyak masih. Kayaknya kita mau sambil ngopi di luar nih guru abis ini. Wah. Jadi untuk yang Untuk viral malam hari untuk ini, malam hari ini kita udah simpul kampung kita ini lagi bulan suci Ramadan dan umat muslim sedang beribadah di bulan suci Ramadan. Hari ini kita tag-nya sekitar jam setengah 12 setelah orang tarawih tadarusan kita tag dan ini hari kelima. ya tanpa terasa hari Tanggal kelima dan 5 hari dan 25 hari lagi kita lebaran. nah. Dan intinya Dan mudah-mudahan hari ini dan hari kedepannya kita sehat dan kita bisa beribadah dengan dan intinya kita bakalan shoot lagi. Wow. Dan mudah-mudahan ini audionya aman. Kalau aman kita tunggu malam ini. Utang kau masih kau udah di luar nih cerita kau ini lain, Cing. Banyak benar urusan kau. Kau selesaikan malam ini, kau boleh sahur sini. Kita sambil ngopi. Kau besok kan enggak ngajar kan? Hah? Udah libur kan? Dosen kan? Dah, Oke, aman. Enggak, saya pengacau ya guru. Oke, sekian. Oke. Ngepilih series pada malam hari ini. Maafkan kesilapan kita membaca berita apakah hoax atau enggak. Mungkin sama dengan keluarga semuanya kebingungan masalah informasi dunia dan kampung kita. Karena itulah keresahan kita, namanya juga obrolan warung kopi, kita juga Kita punya mencari asumsi. berita, kita obrolkan di sini. Atau saya dipercaya bukan kita nih. Mungkin sama-sama bingung kita. Ya. Mana tuh mau ngomong bareng juga enggak apa-apa sini. Masih bisa nambah mic. Hanya itu kita sampaikan di Ngopi Lo seri ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Lo.
Tua bangga tak sadar tua, nah jadi